Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Para sahabatku dan teman-teman yang berbahagia, semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Kembali lagi dalam channel kita Buna, yang semoga kedepannya selalu istiqomah. Kita belajar bersama mengkaji suatu kajian-kajian Islam, kitab-kitab, dimulai dari kitab-kitab yang terkecil tetapi ad-daqiq atau sangat berisi seperti itu. Yang kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Allamatu Muhammad Hashim Ash'ari Wadi'u Labinat Istiqlal Indonesia biqalami Muhammad Asad Syahab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana fid daraini amin. Kemarin kita selesai di mukaddimah, sekarang kita lanjutkan halaman 11. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Allamatu Mujahid Al-Mujahid Al-Hajj Muhammad Hashim Ash'ari. Bermula ini itu Al-Allamatu, orang yang sangat alim atau yang sangat pandai, atau sang maha guru, Al-Mujahid sang pejuang, Haji Al-Hajj Haji Muhammad Hashim Ash'ari. Langsung saja. Qad la yakhturu bibalin. Kita artikan terjemah bebasnya, yaitu mungkin tidak tersirat bibalin, di benak atau di hati para pembaca, atau di hati semuanya, baik penulis ataupun kita sebagai pembaca, apa yang tidak terbesit, anna hadza zaim al-islami al-jalil, bahwa pemimpin besar yang mulia, pemimpin besar Islam yang mulia, anna hadza zaima wa wadi'a labinat istiqlal Indonesia, dan peletak batu pertama kemerdekaan Indonesia, walladzi, dan orang rafa'a alamal jihadi, dan orang yang mengangkat atau mengibarkan bendera perjuangan, qaulan wa amalan, baik berupa ucapan maupun perbuatan, bisilahil abyadi, dengan senjata putih. Walladzi rafa'a wa za'za'a, kita atofkan ke rafa'a. Jadi, dan orang yang mengangkat atau mengibarkan bendera jihad, dan wa za'za'a arkanal isti'maril Hulandi, dan orang alladzi, yang menggoncang si alladzi arkanal isti'maril Hulandi, sendi-sendi penjajah atau kolonialisme Belanda. Huwa, bermula si alladzi itu, mimman, setengah dari atau sebagian dari orang sabako yang telah lalu, lahu bagi siman, antolabal ilma, antolaba telah antolaba, bahwa telah belajar si man al ilma, belajar ilmu, fil haramis syarif, di tanah suci yang mulia, di Makkahul Mukarramati, di Makkah al-Mukarramah, fi am alfu wa salatsumi'atin wa thamaniyah, tahun 1308 Hijriah. Wa aqama biha, wa aqama, dan bermukim si alladzi, yaitu Al-Allamah Hashim Ash'ari, biha, di Makkahul Mukarramah, iddat sanawatin, selama beberapa tahun. Jadi kita artikan dari atas tadi, mungkin tidak tersirat di benak kita atau di benak para pembaca dan penulis, bahwa pemimpin besar yang mulia dan juga peletak batu pertama kemerdekaan Indonesia, yang mengibarkan bendera perjuangan baik dengan ucapan dan tindakan dengan senjata putih, dan yang mengguncang sendi-sendi imperialis atau kolonialis Belanda ini, termasuk mereka yang pernah atau orang tersebut itu pernah menuntut ilmu di tanah suci Makkah al-Mukarramah pada tahun 1308 Hijriah, dan beliau bermukim di sana selama beberapa tahun, seperti itu. Kemudian talaqo, bertalaki atau belajar, berguru, si alladzi atau Hashim Ash'ari, anil ulama il a'lam, kepada tokoh-tokoh ulama
wal fudala, dan tokoh-tokoh ulama terkenal, al mudarrisin, yang mana ulama itu al mudarrisin, mereka itu mengajar fil haramil makkis syarif, di tanah haram Mekkah yang mulia, fi dzalikal ahdi, pada masa itu. Tsumma tawalla, kemudian Hasyim Asy'ari memangku, atau istilah gitu bahasanya itu, kalau tawalla itu melakukan, kita artikan sebagai mengampu at-tadrisa, mengajar, fatrotan qasirotan. Kemudian Hadratus Hasyim Asy'ari ini mengajar fatrotan qasirotan, selama waktu sebentar, atau pernah mengajar beberapa waktu seperti itu, sebentar, fil haram, di tanah yang mulia, di tanah haram, haitsu kana, sekiranya ada itu, yaltifu atau yaltafu wa yajtami'u haulahu, yaltafu menyelimuti atau berkumpul, wa yajtami'u dan berkumpul, sama saja, haulahu di sisi atau di sekeliling Hasyim Asy'ari, waktu darsi, ketika pembelajaran atau ketika belajar. Siapa yang berkumpul dan menyelimuti tadi? Zumratun kabiratun, sekelompok atau orang-orang yang besar, orang-orang banyak, min talabatil ilmi, dari para pencari ilmu, al-qadiminat, yang terdahulu, min janubi Asia, dari penjuru atau orang-orang yang datang dari Asia, min janubi Asia, dari Asia Tenggara. Janub itu bisa selatan ya, jadi mungkin di sini kalau kita melihat Malaysia, Indonesia, ini min Burma wa Siam wa Malaysia wa Indonesia, ini mungkin Asia Tenggara kita artikan, atau dari penjuru negara Asia juga bisa. Jadi negara mana aja Janubi Asia tadi itu, min Burma, yaitu negara Burma, wasiam, negara Siam, wa Malaysia, dan Malaysia, wa Indonesia, wa wiriha, dan selain dari Burma, Siam, dan selainnya itu. Jadi kita artikan dari talaqo, kita jelaskan bahwa Hasyim Asy'ari belajar dari tokoh-tokoh ulama terkenal yang mengajar di tanah haram Mekah ketika itu, kemudian mengajar selama waktu yang sebentar, atau mengajar sebentar gitu, di tanah suci, di mana banyak sekali pelajar-pelajar atau para penuntut ilmu yang datang dari Asia, dari Asia Tenggara, yaitu negara Burma, negara Siam, Malaysia, Indonesia, dan lainnya. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan, ada al-ustaz, kembalilah siapa al-ustaz Muhammad Hasyim Asy'ari, ila watanihi, ke tanah airnya, minal haramaini asyarifaini, dari tanah Makkah, dua tanah Makkah, yaitu Makkah, dari dua tanah haram asyarifaini, yang dua-duanya mulia, yaitu Makkah dan Madinah. Kemudian la yahmilu ma'ahu al-qaban, la yahmilu, tidak membawa si al-ustaz Muhammad Hasyim Asy'ari, al-qaban, dulukan, kabiratan, yang besar, dohmatan, jaufa'a, yaitu dulukan yang besar. Dohmatan sama artinya kathirah, jaufa itu kosong, jadi jaufa itu berasal dari kata jawifa, jafa yajufu jaufun, karena di sini itu isim musyabbahah, jadi ajwafun jaufa'u, ini jadi muannas seperti itu. Beliau tidak membawa julukan yang besar yang kosong seperti itu, wala amwalan, dan juga tidak membawa
harta ta'ilatan yang penuh atau yang banyak, hiya yaitu hiya adapun amwal itu min hitomid dunia, yaitu dari harta dunia. Jadi beliau tidak, setelah pulang dari sana itu beliau tidak membawa apa-apa, tidak membawa gelar sebagai orang yang ini belajar dari tanah suci Mekah, dari Madinah seperti itu. Tapi juga beliau juga tidak membawa harta yang bertumpuk-tumpuk seperti itu. Walakinnahu, tetapinya si Al-Alam Hasyim Asy'ari itu ada kembali dianya Al-Ustad atau Hasyim Asy'ari, yahmilu fi sadrihi, membawa dianya Al-Ustad fi sadrihi, di dada Al-Ustad, alam ilman nafi'an, membawa ilmu yang bermanfaat. Untuk apa ilmu yang bermanfaat itu? Liyu'allima bihi, untuk mengajarkan bihi, dengan ilmu yang bermanfaat itu, abna'a watanihi, anak tanah airnya atau para pemuda di tanah airnya, yaitu di Indonesia ini, wabani qaumihi, dan anak-anak kaumnya atau masyarakatnya, waliyahdiyahum, dan supaya memberikan petunjuk kepada mereka, abna awatonihi wabani qaumihi, wa yuhadzibahum, dan supaya untuk memberikan atau kita artikan sebagai wa yuhadzibahum, mendidik seperti itu, wa yughadziyahum, dan juga untuk memberikan makan. Ini kiasi ya, biruhil Islam, dengan ruh Islam seperti itu. Jadi memberikan makan ini maksudnya dengan ilmu Islam itu para pemuda akan hidup seperti itu. Jadi kita ulang lagi, artinya bahwa Al-Ustadz Muhammad Hasyim Asy'ari itu kembali ke tanah air dari tanah suci, tidak membawa gelar besar yang kosong seperti itu, dan tidak pula membawa harta dunia yang bertumpuk, namun kembali membawa di dada beliau itu ilmu yang bermanfaat untuk diajarkan kepada warga, istilahnya warga dan anak negerinya, memberi bimbingan, memberikan pendidikan kepada mereka, dan juga menghidupi mereka dengan ruh Islam. Itu jadi buat dia ini tadi kiasi seperti itu, majas seperti itu. Kok kias? Mohon maaf. Kemudian kita lanjutkan, ada min mahdil Islam, ada kembali si Ustadz Hasyim Asy'ari min mahdil Islam, dari pusat Islam, yaitu tanah Mekah dan Madinah tadi itu, yahmilu ma'hu ta'alimal islami ila watadihi. Jadi beliau pulang dari pusat Islam itu membawa ajaran-ajaran Islam. Jadi ta'alim tadi itu siot mubala jamak dari ta'lim seperti itu. At-ta'lim, ta'alim, ta'alim al-Islam. Jadi pengajaran Islam atau ajaran-ajaran Islam ke tanah airnya, yaitu Indonesia ini. Wa ba'da wusulihi, dan setelah sampainya Al-Ustadz Hasyim Asy'ari ke negara ini, tawwara al-awda' ta'limiyati wat tarbawiyati was saqafiyati. Beliau itu mengembangkan al-awda', metode-metode, at-ta'limiyati, pengajaran, wat tarbawiyati, dan pendidikan, kemudian was saqafiyati, dan juga saqafah, peradaban seperti itu. Wa ansha'a, dan membangun si Ustadz Hasyim Asy'ari al-ma'ahid al-alamiyah atau al-ma'ahid al-ilmiyah, ma'had-ma'had atau pondok pesantren, wal madaris, dan madrasah-madrasah atau sekolah-sekolah. Kama allafa furqan minasy syabab, seperti halnya allafa telah mendirikan si Al-Ustadz Hasyim Asy'ari furqan, golongan-golongan minasy syabab, dari pemuda, liyahmilus silah, supaya mereka itu mengangkat atau membawa senjata, lil jihad, untuk berjihad, diddal istimari al-Hulandi,
untuk menantang imperialisme Belanda. Wa akhdhil istiqlali lil jihadi wa akhdhil istiqlali, kita atufkan kepada jihad, wa akhdhil istiqlali bil quwwah, dan merebut kemerdekaan bil quwwah dengan kekuatan, seperti itu. Wa yaqulu al-allamatu Muhammad Hasyim Asy'ari, berkatalah al-allamah sang maha guru Muhammad Hasyim Asy'ari, apa perkataannya, la khaira fi ummatin idza kana abna'uha juhala wala tasluhu ummatun illa bil ilmi. Jadi al-allamah Hasyim Asy'ari berkata, la khaira, tidak ada suatu kebaikan sama sekali, seperti itu. Jadi apa ya, ibaratnya tidak tidak ada kebaikan sama sekali fi ummatin, dalam kita artikan umat itu warga negara lah, seperti itu, atau bangsa dari negara. La khairu fi ummatin, bangsa atau warga negara itu tidak akan ada kemuliaannya sama sekali, idza kana abna'uha, apabila anak-anaknya itu atau pemuda-pemudanya itu bodoh, seperti itu. Atau kita artikan lagi yang pas itu, bangsa itu tidak akan memperoleh kebaikan, tidak ada kebaikan pada bangsa itu jika warganya itu juhala, mereka itu bodoh, seperti itu. Kemudian wala tasluhu ummatun illa bil ilmi, dan juga bangsa itu tidak akan baik illa bil ilmi, kecuali dengan ilmu. Jadi itu dia, bangsa tidak akan jaya, tidak akan baik apabila warganya bodoh, seperti itu. Hanya dengan ilmulah suatu bangsa menjadi baik. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan, fi am 1314 Hijriah, wahwa tahun itu, di mana tahun 1314 itu, al-amul ladzi, tahun yang mana ada kembalinya si al-ustadz fihi, di dalam tahun tersebut, minal haramain, dari tanah haram, dua tanah haram, itu Makkah Madinah. Ittajaha, berfokuslah si al-ustadz fil hali, seketika itu, nahwat darsi, nahwat tadris, fokus seumpama mengajar, wat tarbiyati, dan mendidik, wat ta'lim, dan mengajar sama saja, fil baladil ladzi rabba wa nasha'a fi, di negara atau tanah air, alladzi rabba, di mana dia tumbuh, wa nasha'a fi, dan dia itu berkembang di balad tersebut atau di desa tersebut. Kita artikan sebagai desa bisa, kita artikan sebagai negara bisa, seperti itu. Jadi kita kembali bahwa di tahun 1314, di mana tahun tersebut beliau itu kembali dari tanah haram, beliau langsung setelah pulang itu langsung mengajar, seperti itu, di tanah air atau di desa yang mana beliau itu tumbuh dan berkembang di tanah tersebut. Fatawalla idaratal ma'hadil ilmi, kemudian beliau itu memangku atau mengampu atau melakukan, membangun sebuah idarah atau pondok al-mahad al-idarata al-mahad al-ilmi, pondok pesantren, seperti itu saja kita artikan. Alladzi ansya'ahu waliduhu, yang mana pondok tersebut didirikan oleh orang tuanya. Tsumma adkhala fihi tanzimatin katsiratin wa wassa'al mahad, kemudian beliau itu memasukkan beberapa peraturan-peraturan yang banyak dan juga mengembangkan pondok tersebut. Kemudian kita lanjutkan, ya qaum hadzal mahad fi dhahiyati tabu'irem bil qurbi min madinati Jombang bija wasyarqiyah. Ya kok ini jatuh ya, tapi kita artikan berlokasi saja. Jadi berlokasi hadzal mahad, pondok tersebut, pondok tadi yang kita bicarakan, yang diciptakan atau dirintis oleh orang tuanya itu,
fi dhahiyati Tebu Ireng. Dhahiyah ini pinggiran kota atau ya pedesaan seperti itu. Tebu Ireng, di Tebu Ireng bil qurbi bin Madinati Jombang, dekat dengan kota Jombang, di Jawa Syarqiyah, di Jawa Timur. Kemudian fi am 1317 Hijriah ihtafal muslimun bil ma'hadil jadid. Para muslim atau kaum muslimin itu mengadakan perayaan bil ma'hadil jadid di pondok pesantren yang baru yang dikembangkan oleh Al-Ustadz Hasyim Asy'ari fi tarikhi insya'i hadzal ma'had az-zahir, yaitu menyambut tanggal berdiri pesantren yang penting. Jadi az-zahir bisa kita artikan sebagai yang penting, bisa yang terkenal, yang mana alladzi pondok tersebut asbahal labinatal ula sebagai peletak batu pertama litakhrijil ulama'i untuk mencetak ulama, litakhrijil ulama'il a'lami, untuk mencetak ulama yang atau tokoh ulama, wasorohan, dan menjadi benteng bainan soruhil ilmi wal jihad, dari benteng ilmu dan perjuangan kemerdekaan pada saat itu. Kemudian waqad ta'arrada al-'allamatu indama tawalla idaratul ma'hadi, dan sangat dan benar-benar menghadapi si al-'allamatu, yaitu Hasyim Asy'ari, indama tawalla idaratul ma'had, ketika beliau itu memimpin atau memimpin idaratul ma'had, memimpin pondok pesantren, likatsir min minal muqawamati wal mu'aridat. Jadi ketika beliau menangani penataan pesantren, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ini menghadapi banyak muqawamat. Muqawamat ini hadangan atau perlawanan, wal mu'aridat, dan juga rintangan seperti itu. Kalau ini ta'arrada min itu artinya menghadapi, kalau ta'arrada li artinya mengalami ya. Jadi beliau itu menghadapi banyak perlawanan dan juga rintangan seperti itu. Wasomada, dan beliau dan menahan si al-'allamatu tadi, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu dapat menahan amamal masyakili wal araqil. Masyakil itu kita artikan sebagai permasalahan. Apa ya masyakil itu? Bahasa yang tepat itu, beliau menghadapi segala kesulitan seperti dan beliau dapat menghadapi segala kesulitan wal araqil, dan hadangan-hadangan atau hambatan min qibalil hukumatil Holandia al-isti'mariyah, dari sisi atau dari pemerintahan Belanda al-isti'mariyati, yang mana negara ini sebagai negara kolonialis seperti itu. Allati la turidu, yang mana negara Belanda ini la turid, tidak menginginkan, antarul muslimin, mereka itu melihat orang-orang muslim itu illa fi wad'ihim al-mutaakhir. Jadi negara Belanda itu tidak ingin melihat orang Islam kecuali dalam keadaan yang terbelakang. Hatta la takuna, hingga tidak ada hunaka di sana itu. Di sana apa la turid tadi? La turid antarul muslimin itu ketika orang muslim itu tidak ketika orang muslim itu fi wad'ihim al-mutaakhir atau al-mutaakhir, dalam keadaan terbelakang itu, maka mereka tidak bisa melakukan muqawamat, yaitu perlawanan diddiha, muqawamatu diddiha,
perlawanan untuk melawan negara Belanda itu. Jadi kita artikan lagi, ketika Wakota Rodo, kita ulangi, ketika menangani penataan pesantren, Syekh Hasyim Asy'ari itu menghadapi banyak tantangan dan rintangan. Beliau dengan gigih menghadapi al-masyakil itu, menghadapi segala kesulitan dan tantangan dan hambatan dari pihak pemerintah kolonialisme Belanda, yang mereka itu hanya ingin melihat kaum muslimin dan dalam posisi terbelakang, sehingga dengan posisi umat muslim itu terbelakang itu, maka mereka tidak bisa melakukan perlawanan terhadap negara Belanda tadi. Kita lanjutkan. Walamma fasalat al-hukumatul Holandiatu, ketika cacat atau gagal siapa al-hukumatu negara Belanda, al-hukumatul Holandiatu negara Belanda, fi amaliha dalam misinya, dalam melakukan upaya tersebut, li ihbati masail allamati Muhammad Hasyim Asy'ari, untuk menggagalkan, ketika mereka gagal untuk menggagalkan, menggagal, ihbat itu ahbata, yuhbitu ihbaton, menggagalkan usaha-usaha Hasyim Asy'ari. Jadi masanya itu masai, usaha, berasal dari kata masa'atu, yaitu sa'a yusa'i masa'atun. Jadi jamaknya itu masai, maka artinya itu usaha-usaha, seperti itu. Mana tadi? Ketika gagal, lajaat, maka melakukan atau mendatangi, melakukan negara Belanda itu melakukan ilal kuwati, melakukan kekuatan, wal qaswati, dan juga kekejaman gitu, melakukan kekerasan dan juga kekejaman kepada umat Islam di Indonesia atau kepada para pembelanya nanti. Farsalat, maka mengutus si negara Belanda itu firqatan min quwatiha, yaitu segolongan min quwatiha dari pasukan-pasukan al-hukumatu atau negara Belanda, al-musallahatu, yang dipersenjatai. Kita artikan quwatiha al-musallahatu ini sebagai pasukan bersenjata. Jadi negara Belanda itu mengutus pasukan bersenjata lil istila'i alal ma'had, untuk menguasai pesantren, seperti itu. Litahribahu, untuk menghancurkan ma'had, wa itlafi ma fihi, wa itlafama, dan menghilangkan, menghancurkan ma apa-apa fihi, yang ada di dalam ma'had tersebut atau pondok pesantren tersebut. Bughiyata ilhaqil khasairil maddiyati bih, dengan dengan tercapainya atau dengan menimpakan kerugian material bihi, dengan atau ke ma'had tersebut. Kemudian wahawalat, dan berupaya, apa kita artikan, berusaha si al-quwatul muhajimatu, berusahalah pasukan penyerang fi tilkal lahzah, pada kesempatan itu atau pada waktu itu, ikhtiyal al-allamati, yaitu untuk ikhtiyal, membunuh al-allamah Muhammad Hasyim Asy'ari, au ihtitofihi, atau kalau ihtatof itu artinya merampas, menjamret. Mungkin di sini maksudnya itu menculik ya. Jadi para pasukan penyerang itu berusaha ketika itu untuk membunuh dan juga menculik
Muhammad Hasyim Asy'ari. Kemudian wa bisababi dzalika, dan karena usaha-usaha para pasukan yang diutus oleh negara Belanda tersebut, maka waqa'at terjadilah istidamatu damiyatin, eh, apa namanya, kita artikan sebagai pertempuran berdarah gitu, atau pertumpahan darah bainal quwati al muhajimati, di antara, atau peperangan yang berdarah di antara pasukan penyerang, wa bainal mudafiin, dan antara para orang-orang yang melakukan perlawanan, minat tolabati wal mudarrisin, dari para santri, wal mudarrisin, dan dari para guru, min jihatin ukhra, dari sisi lain, liddafai, untuk membentengi atau mempertahankan, anil mahad, mempertahankan pesantren, wal huffadhi, dan menjaga ala salamatil alamati Muhammad Hasyim Asy'ari, dan menjaga keselamatan al-alamah Muhammad Hasyim Asy'ari. Waqad tadarru'at, dan mereka, para pasukan tadi, al-quwatu al-muhajimah itu, qad tadarru'at, benar-benar, salah. Waqad tadarru'at, dan benar-benar beralasan palsu atau berdalih. Siapa al-quwatul muhajimatu, pasukan penyerang, bituhamin, dengan tuduhan-tuduhan. Jadi tuham itu jamak dari tuhmatun, itu tuduhan-tuduhan syatta, yang bermacam-macam, dengan tuduhan-tuduhan, dengan berbagai macam tuduhan, gitu saja artinya. Ditabariri a'maliha, untuk membenarkan perbuatan mereka. Idda'at, mereka mengklaim, bi anna fi hadzal mahad, bahwasanya fi hadzal mahad, di dalam pondok pesantren tersebut, markazan, merupakan tempat, lil mukharribin, bagi para perusak atau penyabot. Kemudian waswar, suar ini jamak dari sair atau pemberontak. Waswar, dan para pemberontak, wal muta'assibin, dan para fanatisme atau orang-orang yang fanatik, minal muslimin, dari kaum muslimin. Jadi mereka itu, para penyerang itu, menggunakan berbagai dalil dengan tuduhan untuk membenarkan tindakan-tindakan mereka. Mereka melancarkan tuduhan bahwa pesantren ini merupakan pusat, markas dari para pemberontak, kemudian, dan para fanatisme Islam, atau kita artikan sebagai orang yang ekstremis gitu di kalangan orang-orang Islam, seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kritik dan saran yang membangun kita tunggu, bisa di komen atau melalui Instagram juga bisa, di Kitabuna Official. Wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.